Hi, welcome to my YouTube channel Tarot Betara. So today ini adalah video yang cukup banyak yang request dan aku juga sempat vote, adalah tentang kabar mantan. Oke, sudah lama aku nggak upload video tentang permantanan, tentang masalah mantan. So hari ini aku bikin video spesial update energi ya, tentang kabar mantan kalian saat ini. So ini timeless reading, kapanpun kalian nonton video ini adalah video terkini buat kalian. Oke, so ini timeless reading, tidak ada patokan waktunya, jadi kapanpun bisa kalian tonton. Oke, so ada 3 pile kartu, 3 pile kartu yang sudah aku sediakan di sini. Ini pile 1, oke, ini pile 2, dan ini pile 3. Sudah kalian pikirkan mantan yang ingin kalian tanyakan kabarnya? Oke, kalau sudah, kalian bisa pilih salah satu pile ini. Ya, yang mana yang kalian rasa oke. So, aku ingatkan kembali, seperti biasa, reading ini sangat general, jadi nggak bisa cocok untuk semuanya. Jika kalian mau private reading, kalian bisa cek description box, sudah aku sediakan nomor WA yang bisa kalian hubungi untuk melakukan private reading. Sudah kalian pilih? Oke, kita mulai aja ya dari pile nomor 1. Hai, yang milih pile nomor 1. Sudah pikirkan siapa mantan yang kalian pengen tahu kabarnya? Oke. Sudah? Ya, kita mulai. Kita bedah readingan kali ini. Ya, seperti apa sih kabar mantan kamu saat ini? Oke. So, let's see. Untuk pile 1, kita buka. Oke, dari kartu tarotnya dulu. Ada kartu The Sun. Next ada kartu Temperance. Next ada kartu King of Pentacles, ada kartu Queen of Swords, dan terakhir ada kartu The Lovers. Oke, 5 kartu. Kabar mantan kamu saat ini. Aku tidak melihat tanda-tanda kegalauan di sini. Ya, jadi aku merasakan ada kartu King of Pentacles di sini. Aku merasa dia sudah bisa dibilang dia sudah sangat stabil. Jadi aku ngerasa kayak dia udah tidak lagi merasa galau kehilangan kamu, atau sudah tidak lagi merasa galau yang namanya kayak perpisahan gitu. Aku ngerasa dia sudah yang di titik dimana dia ngerasa kayak udah stabil, sudah merasa lebih fokus dengan arah tujuan dia, fokus dengan tujuan dia ke depan gitu. Dan aku juga ngeliat beberapa di antara pile ini gitu ya, beberapa orang di antara yang memilih pile 1 ini, mantannya ini adalah orang yang memang sangat fokus di karir atau karir oriented. Bisa Capricorn, bisa Taurus, bisa Virgo, jadi earth sign gitu ya. Yang kuliah di sini di mana orang-orang yang memang orientednya itu adalah tentang karir, tentang keuangan, tentang prestasi diri gitu. Aku ngerasa seperti itu. Jadi aku tidak melihat tanda-tanda kesedihan di grup 1 ini untuk readingan yang kita buka di kartu tarot. Jadi aku melihat dia sudah sangat stabil. Jadi kabar mantan kamu sangat baik. Aku melihat dari segi dirinya itu udah ngerasa yang kayak oke, I'm fine. Aku udah bisa stabil. Aku udah bisa move on. Itu yang aku lihat di sini. Oke, kita belajar dari kartu The Sun. The Sun ini bicara tentang bisa juga tentang awal baru, tentang sesuatu yang positif. Aku ngerasa masa sedih-sedih mantan kamu ini, masa kesedihan, masa trauma, masa kecewa mantan kamu tuh udah berlalu gitu. Sekarang ini udah di tahap yang dimana dia ngerasa kayak udah melihat sesuatu dari sisi positif gitu. Aku juga ngeliat kayak dia udah lebih stabil gitu ya. Nah, kartu Temperance ini di antara kartu The Sun dan kartu King of Pentacles, aku sempet ngerasa dia memang sempet gonjang-ganjing awalnya, sempet ngerasa kayak mixed feeling gitu. Sometimes dia masih mikirin kamu, sometimes dia ngerasa kayak udah move on gitu. Aku ngerasa masih gonjang-ganjing gitu. Tapi aku ngerasa 90% gitu ya dari pile 1 ini, mantan kamu ini udah ngerasa stabil. Jadi kayak udah nggak galau-galau banget gitu. Oke, ada kartu Queen of Swords. So, ini kartu yang menunjukkan bahwa dia udah memutuskan gitu ya untuk benar-benar kayak melepaskan segala sesuatunya tentang masa lalu. Aku juga ngeliat dia udah lebih tegas sama dirinya sendiri. Dia ngerasa kayak udah kayak apa ya, udah menghilangkan hal-hal yang menurut dia mengganggu kehidupan dia selanjutnya gitu. Kayak ya udahlah, masa lalu, kayak aku udah move on gitu ya. Aku lihat seperti itu. Jadi kabar mantan kamu saat ini lah udah move on gitu ya. Pile 1 ini mayoritas aku ngerasa kayak udah di titik aman, titik yang dimana dia ngerasa udah stabil.
Nah, kartu The Lovers ini aku ngeliat beberapa di antara mantan kamu ini gitu ya, memang memilih salah satu ini, aku ngerasa kayak udah mulai PDKT lagi, mulai dekat lagi, atau mungkin sudah punya hubungan dengan orang lain kalau aku lihat. Karena dia udah kayak udah move on, jadi kayak udah ready untuk open relationship lagi gitu, kayak udah untuk membuka hubungan baru tuh kayak udah ready gitu yang aku lihat di sini. Dia aku ngerasa kayak dia udah mulai PDKT, dia udah mulai mencari orang yang menurut dia cocok sama dia gitu. Jadi bukan lagi tipikal pelarian, tapi emang beneran pengen cari yang baru dan memang dia udah siap untuk new relationship gitu. Itu kabar mantan kamu. Mungkin ini menjadi berita buruk bagi orang yang masih mengharapkan mantannya karena mantan kamu udah move on gitu ya. Oke. The next card ada kartu Leap. You go first, the universe will catch you. Okay, the next card kartu Protection, call back your power. Okay, what I'm seeing here. Okay, di kartu Leap. Okay. Oh, cicaknya bunyi terus. Oke, di kartu Leap ini aku ngerasa kayak dia udah bye masa lalu gitu ya. Aku ngerasa kayak energinya tuh udah kayak apa ya, kayak udah loncat gitu loh, udah yang namanya udah terbang, udah memutuskan untuk kayak jalanin sesuatu ke arah ke depan gitu. Dia udah nggak mikirin lagi untuk melihat masa lalu, itu yang aku lihat di sini. Jadi kayak udah, iya, aku udah mulai duluan untuk melupakan masa lalu gitu. Aku udah mulai duluan untuk mengambil sebuah tindakan sehingga sisanya semesta yang bakal ngatur. Itu yang aku lihat di sini. Jadi dia kayak, oke, aku udah mulai duluan untuk melakukan sebuah tindakan. Aku udah mulai buat move on. Aku udah optimis juga aku bisa move on. Ya sisanya kalau aku berhasil atau tidak itu adalah tentang masalah waktu gitu, tentang gimana semesta mengatur percintaan aku. Itu yang aku lihat di sini. Dia lebih ke arah sana sih, kayak positive mind banget ya, positive thinking banget. Terus ada kartu Protection. Jadi aku ngerasa orang ini dulunya ya sempet galau banget, sempet yang dalam titik terendah, dan dia ngerasa kayak udah banyak habisin energi untuk nangis, untuk sedih gitu. Dan ketika saat ini dia titik yang udah kayak mengembalikan power dia yang hilang. Dia kayak udah ngembaliin yang namanya energi dia yang terbuang sia-sia untuk nangisin kamu mungkin, atau mungkin merasakan kesedihan gitu ya. Intinya dia kayak udah oke, aku udah memanggil semua power aku lagi untuk bener-bener yang kayak segala sesuatu yang sempat hilang, dia ngerasa kayak mengembalikan gitu. Jadi kayak ibaratnya mengisi energi dia lagi, recharge energi dia lagi gitu ya. Nah, gue juga ngeliat kayak dia membatasi. Jadi ada yang diblokir mungkin sosmednya sama dia, atau mungkin ada suatu hal yang dimana dia lakukan adalah untuk memprotek energi dia. Jadi dia kayak nggak mau lagi kehidupan dia gitu diisi dengan masa lalu. Itu yang kuliah di sini. Jadi kayak dia mungkin ngeblokir kamu, atau nggak mau komunikasi, atau mungkin kayak tidak mau terlihat update depan kamu. Itu ada gitu ya. Kulihat seperti itu. Jadi dia kayak berusaha untuk memprotek energi dia sendiri. Okay, the next card ada kartu Scorpio. I transform. Mungkin ada yang zodiaknya Scorpio nih, mantan kamu ya, atau Sun, Moon, Risingnya dengan zodiak Scorpio. Karena Scorpio ini bicara tentang transformasi ya. Dia juga ruled by Egg House. Dia ada di Egg House. Kalau ditaruh dia Death card. So Scorpio bicara tentang akhir, tentang perubahan besar dalam kehidupan. So ini relate sama readingan yang tadi aku bilang, bahwa dia sudah bertransformasi. Dia sudah yang kayak move to another level gitu ya. Dia kayak udah pindah ke level lain, dimana kayak dia udah stable banget saat ini gitu. Oke, ada kartu Fire Element Desire. Dan the next card ada kartu North Node Life's Purpose. Oke, kartu Fire Element Desire ini kayak nunjukin bahwa dia sudah berada di titik yang kayak udah punya ambisi lagi tentang kehidupan. Dia udah ngerasa kayak dia punya tujuan hidup yang lebih lagi gitu, kayak udah lebih passionate lagi. Aku ngerasa kayak dia semangat banget gitu. Jadi kayak udah masa galaunya tuh udah hilang gitu, udah lewat gitu ya. Sudah kartu North Node Life's Purpose, aku ngerasa dia lebih fokus pada tujuan hidup sekarang daripada masa lalu. Jadi udah nggak mikirin lagi tentang masa lalu. Dia ngerasa udah clear gitu. Dia ngerasa semuanya udah clear. Dan aku ngelihat kayak dia udah gitu, udah masa lalu ya udah, it's okay gitu. Jadi kayak dia udah fokus di tujuan hidup dia udah fokus sama masa depan dia mikirin tentang kedepannya gimana gitu.
Okay. Okay, next card, the card 2, Folder Spirit. Nothing is wasted. Then ada kartu Cow Spirit. The miracles are endless. Oke, Filter Spirit ini Nothing is wasted. Aku ngelihat dia kayak udah bisa yang namanya belajar banyak hal dari segala sesuatu yang udah terjadi. Jadi kayak dia ngerasa kayak oke, aku nggak ada yang namanya sia-sia, namanya semua perjalanan hidup, segala gagalnya percintaan, segala hal yang menyakiti dia itulah sebuah pelajaran hidup. Dan dia ngerasa kayak nggak ada yang terbuang sia-sia. Aku rasa kayak dia udah ya udah gitu, ya udah ini adalah sebuah bagian dari kehidupan gitu. Jadi kayak dia ngerasa udah lega, udah yang kayak nggak mikir jadi beban gitu ya. Nah, kartu Cow Spirit juga menunjukkan bahwa dia merasa dia yakin bahwa keajaiban segala hal yang bisa dibilang kayak memang untuk dia, yang terbaik untuk dia itu pasti akan muncul gitu. Dia kayak nggak terlalu mau yang sedih, dia nggak mau yang galau berkelanjutan. Aku lihat dia udah kayak di kondisi yang sangat stabil, oke? So, file 1, jadi kabar mantan kamu sudah sangat stabil saat ini, sudah move on dari kamu, sudah yang kayak sudah menatap masa depan. Jadi aku ngerasa kayak there is no problem again. Kalau kalian punya masalah yang belum clear, aku ngerasa dia udah bener-bener ngerasa ini udah gitu, udah kelar gitu, jadi nggak usah ada masalah lagi, nggak usah dicari lagi gitu. Oke, so itu untuk part 1. Thank you for watching. Kita lanjut ke part selanjutnya. Bye. Hai, PAL 2, yang milih PAL 2, kita lihat ya. Sudah pikirkan mantan yang kamu ingin tahu kabarnya saat ini? Sudah? Sudah? Oke, kita buka PAL 2. Gimana sih kabar mantan kamu saat ini? So, ini timeless reading, jadi bisa kalian tonton kapan aja. Tidak berlaku untuk waktu tertentu, intinya ini kapan aja bisa kalian tonton, kapan aja bisa kalian lihat, dan pada saat itu kalian nonton, pada saat itu kalian lihat, berarti pesannya pada saat itu gitu ya. Oke. Pile 2. Let's see. Oke, kartu pertama ada kartu Ten of Swords. Ada kartu Ten of Pentacles. Ada kartu Five of Swords. Eight of Swords. Ada kartu Knight of Cups. Oke, banyak kartu sword di sini. Energi air sign, jadi bisa aja Gemini, Aquarius, atau Libra. Jadi zodiaknya bisa itu, Sun, Moon, Rising-nya, atau bisa zodiak yang lain juga. Tapi aku lebih ngeliat dominan di sini adalah air sign. Oke, so kita lihat yang kulihat di sini adalah tentang overthinking, tentang apa ya? Aku ngerasa kalian nggak komunikasi saat ini, karena ada kartu Ten of Swords di sini. Aku ngerasa kayak orang ini sudah tidak bisa melakukan apapun saat ini. Aku ngerasa kayak dia udah di titik yang benar-benar kayak mati gitu ya, titik yang udah nggak bisa melakukan apapun saat ini. But aku ngelihat dia ini masih berharap gitu. Ada kartu Ten of Pentacles next to Ten of Swords. Aku ngerasa kayak dia masih berharap dan masih membayangkan punya kehidupan yang harmonis, hubungan yang baik, hubungan yang bisa dibilang kayak yang dia harapkan gitu ya. Aku ngerasa kayak dia masih mengharapkan itu walaupun kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan untuk berjuang. Itu yang aku lihat di sini. Nah, aku ngerasa dia berdebat dengan pikiran dia. Satu sisi dia merasa stuck banget, dia merasa kayak udahlah, udah nggak bisa diapa-apain juga, udahlah terima aja gitu. Tapi satu sisi dia merasa kayak ini nggak bisa dibiarin, gue nggak mau posisi gue tergantikan. Itu yang aku lihat di sini. Jadi satu sisi dia merasa kayak pasrah, satu sisi dia merasa kayak nggak rela gitu kamu sama yang lain, nggak rela kalau kamu diambil gitu. Aku ngerasa kayak dia tuh dilema karena dia masih membayangkan bahwa hubungan ini masih bisa indah, masih bisa baik pada waktunya gitu. Oke, jadi aku ngerasa ini dia masih mengharapkan kamu, dia masih pengen buat reach out kamu lagi. Walaupun komunikasi kalian saat ini sedang tidak baik, ataupun hubungan kalian saat ini nggak baik-baik aja, atau udah ngejauh, LDR, entah apapun itu yang bikin kalian jadi jauh gitu, tapi dia masih ngebayangin bahwa kapan ya
hubungan ini tuh bisa ada progresnya gitu, karena dia masih belum mau bertindak kalau aku lihat di sini. Jadi saat ini dia kayak nggak mau bertindak apapun karena yaitu dia masih dilema antara mau lakukan sesuatu, mau kayak action, atau dia bakal diem aja, ya udah gue belajar move on. Itu yang aku lihat. Tapi hati dia nggak terima. Aku rasa pikiran dia sedikit tidak terima kalau posisi dia di kamu digantikan, karena aku ngerasa dia masih membayangkan dan mengharapkan kamu gitu, walaupun actionnya nggak ada gitu. Saat ini aku lihat actionnya nggak ada. Oke, kartu Knight of Cups, aku ngerasa perasaan dia memang sangat ingin untuk kayak bisa dibilang memberikan apa ya, kayak dia pengen ada kesempatan kedua. Kalau aku lihat di sini dia kayak pengen datengin kamu lagi, dia pengen reach out kamu lagi, dia pengen komunikasi sama kamu lagi, dia pengen memulai gitu ya. Aku ngerasa karena dia masih sayang gitu, aku lihat dia masih sayang sama kamu ini pal 2. Oke, jadi dia masih belum benar-benar bisa lupain kamu nih, dia masih sering mikirin kamu. Oke, next ada kartu Prestige. How are you being called to step up and lead? Oke, gimana caranya kamu terpanggil diri kamu untuk bisa melangkah duluan dan memimpin perjalanan cinta ini? Aku langsung nangkep seperti itu. Ini warrior Prestige. Itu yang aku lihat, kayak intuisi dia tuh udah menggebu-gebu banget buat nyuruh dia buat ayo dong take action, ayo dong maju, nanti keburu loh diambil orang gitu. Tapi dia masih belum bisa nih gitu, masih belum bisa. Oke, so the kartu Akasa, your guidance is divinely guided. Oke, aku ngerasain di sini dia kayak pasrah, dia little bit pasrah, kayak oke lah Tuhan yang nuntun, kalau emang lo jodoh gue ya pasti balik lagi gitu. Makanya dia kayak nggak mau terlalu push diri dia untuk action, tapi satu sisi dia tuh kayak gregetan gitu. Aku lihat gregetan, aduh gue harus maju nih, gue harus ngelakuin sesuatu, gue nggak bisa kayak gini gitu. Tapi ya dia satu sisi pasrah juga gitu, jadi dia masih dilema. Tapi aku ngerasa Palwa ini cepat atau lambat dia bakalan kayak nggak tahan sama pikiran dia yang bakal menggebu-gebu itu buat kayak reach out kamu lagi. Aku rasa dia bakal komunikasi lagi sama kamu, entah kontak kamu duluan atau mungkin nemuin kamu. Okay, the next card ada kartu Ten House. The World. Aku ngerasa ada yang LDR di sini, entah kenapa pada saat aku ngeliat kartu The World, aku ngerasa kayak ada yang LDR di sini gitu ya. Ada yang mungkin jaraknya jauh gitu, yang mungkin udah nggak komunikasi lama juga bisa gitu ya, jarang ketemu atau berada di belahan dunia lain gitu ya. Aku juga lihat pada sibuk sama karirnya masing-masing, jadi kayak mungkin itu yang buat dia satu sisi kayak agak sedikit terhalang untuk reach out atau ngedeketin kamu lagi, karena dia bisa mengalihkan pikiran dia yang itu untuk kayak fokus ke karir atau fokus ke kerjaan gitu ya. Kartu Elephant House, dia kayak banyak buat yang namanya ngumpul-ngumpul sama teman-teman dia gitu ya, karena ini zodiaknya itu bisa dominannya lah air sign, jadi Gemini, Libra, Aquarius yang emang based on community. Jadi dia bakalan suka ngobrol, bakalan suka hangout sama teman-teman gitu. Aku ngerasa dia bakalan banyak yang kayak interaksi sama teman-teman gitu, sama lingkupnya dia, sama circle-nya dia, sehingga dia bisa bener-bener kayak okay, I'm fine, tapi hatinya sebenarnya pada saat balik ke rumah tuh nggak fine sama sekali, karena dia ngerasa kayak itu tekanan batin ya, karena dia masih pengen sama kamu. Okay, so dan the next ada tuh Air Element. Jadi emang kayaknya dominan ya di Padua ini adalah orang-orang yang zodiaknya mantan kamu ataupun kamu sendiri adalah zodiak air sign, jadi Gemini, Libra, or Aquarius ya. Okay, dia masih sering banget mikirin kamu, stalkingin kamu, pengen tahu kabar kamu dari teman-teman kamu atau dari kamu sendiri. Dia kayak kepo sendiri untuk cari tahu. Intinya dia pengen ada komunikasi lagi sama kamu, karena dia punya banyak hal yang ingin dia tanya atau banyak hal yang dia ingin ungkapkan sama kamu. Oke, the next card ada kartu Starfish, open to infinite possibility. So, Starfish yang banyak tangannya ini, jadi bakalan banyak yang dia rasa kayak dia masih yakin ada kesempatan. Oke, dia masih yakin dia masih punya kesempatan buat sama kamu.
Dia ngerasa kesempatan masih terbuka gitu ya. Dia kayak yakin ada kemungkinan buat bisa balik lagi sama kamu. Jadi dia ngerasa kayak ada kesempatan itu gitu. Dan dia juga sangat yakin, squirrel spirit. So I'm feeling like this person is really believe in yourself, believe gitu. Dia ngerasa kayak dia benar-benar percaya diri, dia ngerasa kayak dia bisa melakukan loncatan untuk bisa lakuin sesuatu. Cuman emang nunggu waktu aja, karena dia masih banyak banget mikir, tapi actionnya lama. Ya biasa, air sign mikir doang tapi nggak action. Itu ya, jadi aku ngerasa juga banyak yang mungkin udah dikode-kode sama dia, atau kode galau atau apa gitu ya. Cuman emang actionnya nggak ada secara langsung, karena emang masih capek mikir ya, masih overthinking sama apa yang harus dia lakukan terhadap hubungan ini. Tapi dia yakin, optimis banget nih orangnya. Tapi dia yakin ini hubungan masih bisa gitu. Ya. Oke, thank you for watching grup 2. Kita lanjut ke grup terakhir. Bye. Hai, pile terakhir, pile 3. Oke, gimana? Sudah siap untuk mendengar kabar mantan kamu? Sudah dipikirkan mantan yang ingin kamu tahu kabarnya? Oke, yang milih pile 3, kita buka ya sama-sama. Pile 3, gimana sih kabar mantan kamu saat ini? Oke. Ada kartu Eight of Wands. Ada kartu King of Wands. Queen of Wands. Oke, ini apa? Ada kartu The Hangman. Dan ada kartu Knight of Swords. Oke, zodiak mantan kamu ini, aku lihat dominannya ini adalah fire sign, jadi Aries, Leo, atau Sagittarius gitu. Jadi di Sun, Moon, atau Risingnya ada zodiak itu, atau ada juga yang sebagian itu air sign, jadi Gemini, Libra, atau Aquarius. Tapi dominan adalah Aries, Leo, dan Sagittarius nih yang mendominasi ya di grup 3 ini. Oke, gimana sih kabar mantan kamu saat ini? Yang aku lihat di sini, aku ngelihat adalah sebuah pembuktian. Aku ngerasa dia kayak pengen buktiin banget ya. Pada saat aku lihat kartu Knight of Swords ini, aku ngerasa dia pengen buktiin banget kalau dia itu dia itu bisa tanpa kamu, dia hebat gitu. Cuman sebenarnya kayak dia juga ngerasa stuck, dia juga ngerasa kayak sedih. Aku ngerasa kayak gitu, dia juga ngerasa sedih, dia ngerasa kayak kehilangan, dia ngerasa mungkin kecewa, dia ngerasa trauma, dia ngerasa bersalah gitu. Cuman ya karena dia ngerasa ya kalau emang dia orangnya fire sign ya, jadi Aries, Leo, atau Sagittarius, dia kayak pengen nunjukin sisi terkuatnya dia gitu. Dia pengen nunjukin kalau I'm fine, I'm okay. Dia ngerasa kayak ya udah gitu, gue baik-baik aja, gue bisa kok tanpa lo kayak gitu. Karena ini ya, aku ngerasa kartu ini tuh udah nunjukin banget bahwa kayak dia tuh kayak nantangin gitu, kayak dia bakal sering banget posting kebahagiaan dia, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kayak manipulatif gitu ya. Oke. Eight of Wands. Aku ngerasa di sini aku ngelihat dia itu bisa dibilang sekarang ini ya, dia tuh kayak sok sibuk gitu. Aku ngerasa dia bakalan banyak ngambil kerjaan, bakalan banyak ngambil hal-hal yang menurut dia bisa menunjukkan bahwa dia itu produktif, dia itu happy gitu. Aku juga ngeliat di sini mantan kamu ini sering banget update tentang lawan jenis atau pasangan gitu ya, padahal sebenarnya belum jadian. Aku ngerasa kayak gitu. Mungkin dia sering update tentang teman ceweknya, atau dia sering update tentang kata-kata manis, atau sesuatu, ada yang ngasih dia kado atau ngasih hadiah gitu, padahal sebenarnya itu hanya pencitraan gitu yang aku lihat di sini. Jadi grup 3 ini aku ngerasa kayak tipikal mantan yang dimana pengen nunjukin bahwa dia baik-baik aja setelah putus sama kamu, kayak nggak ada galaunya sama sekali, padahal sebenarnya dia galau. Padahal sebenarnya dia tuh kayak masih murung, masih sedih gitu, tapi ingin menunjukkan sosok kuat gitu ya. Itu yang aku lihat di sini, grup 3. Jadi mantan kamu ini sebenarnya gengsi. Aku ngerasa sangat gengsi untuk bisa bilang mau sama kamu lagi, gengsi buat kayak nunjukin bahwa dia masih perlu kamu gitu.
dia masih sayang kamu, dia tuh gengsi banget, itu yang aku lihat, gengsi banget gitu. Dan dia pengen nunjukin bahwa dia bahagia tanpa kamu, sehingga memanipulasi seolah biar bikin kamu yang kayak sedih, kamu yang kayak kok dia bahagia sih, kok gue kayak gini gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kayak dia bikin seolah kamu yang sedih gitu, padahal sebenarnya dia yang sedih. Oke, jadi emang tipikal orangnya yang kayak gitu ya. The next card, the kartu Trust the Nigel. What is the Nigel feeling trying to tell you? Aku ngerasa dia membantah perasaan dia sendiri. Dia sering membantah perasaan dia sendiri kalau aku lihat di sini. Oke, terang. Karena gini, aku ngelihat orang yang pile 3 ini, mantan kamu ini, dia tuh sering banget sebenarnya ada bisikan bahwa dia masih sayang sama kamu. Dia masih kayak pengen buat mungkin ngomongin masalah dulu, dia ngerasa belum clear atau apa, intinya pengen ada perbaikan. Cuma dia sering kayak menyangkal perasaan dia gitu. Dia kayak enggak kok, gue bisa gitu, karena emang gengsi gitu ya, gengsi. Jadi dia kurang mendengarkan, kalau aku lihat di sini kayak dia kurang mendengarkan apa yang hati dia katakan. Di intuisi dia tuh kayak dia nggak terlalu dengerin gitu, dia mengabaikan intuisi dia sendiri kalau aku lihat. Kayak ada kasih double mission, channeling and uplifting humanity. Oke, aku ngelihat di sini dia tuh pengen nunjukin ya, dia punya double misi nih. Dia pengen nunjukin dia bisa move on dari kamu, dan satu sisi lagi dia pengen nunjukin bahwa kita tuh masih terhubung, kamu masih sayang kan sama aku, kayak gitu. Dia pengen kayak ibaratnya memanipulasi seolah kamu yang butuh dia gitu, kamu yang masih sayang sama dia, dan kamu yang nggak bisa lupa sama dia gitu. Jadi ini kayak lebih ke permainan channeling gitu, permainan koneksi gitu ya, permainan hati kamu dan hati dia tuh masih terkoneksi, dan dia memainkan koneksi yang ada gitu, sehingga kamu juga kena gitu. Kamu ngerasa kayak kok dia kayak bahagia sih, kok dia kayak gini sih, padahal sebenarnya dia nggak bahagia gitu. Dia hanya menunjukkan sisi kuatnya dia seolah dia baik-baik aja, padahal tidak ya, dia masih galau. Oke, the next card kartu Sudden Truth. Kebenaran akan segera terungkap. Oke. Sudden Truth, kebenaran ya. Jadi kartu ini itu kayak nunjukin aura atau energi bahwa apa ya, cepat atau lambat kebenaran tuh bakal terungkap. Sesuatu yang yang seolah baik-baik aja sebenarnya nggak baik-baik aja. Jadi kayak faktanya itu menyakitkan gitu, faktanya tuh nggak seindah yang dilihat gitu. Kayaknya ada kartu 12 house. Kartu 12 house ini kan nunjukin bahwa orang yang terjebak dalam ilusi, terjebak dalam pikiran dia sendiri, terjebak dalam perasaan dia sendiri. Jadi kayak dia muter-muter aja di situ. Dia pengen bebas, pengen escape, pengen bebas. Tapi dia masih terjebak dalam pikiran dia sendiri, terjebak dalam gengsinya dia sendiri. The kartu second house owning. Oke, second house owning ini aku ngelihat ya. Jadi ini rule by Taurus. Aku ngerasa dia kayak Taurus tuh kan tipikal yang apa ya, tipikal yang sangat slow but sure, jadi kayak pelan tapi pasti. Dan dia juga tipikal yang stubborn, jadi yang benar-benar kayak keras kepala gitu. Aku ngeliat gengsi orang itu emang tinggi banget, jadi dia nggak bakal merendah gitu. Dia nggak bakal merendah buat apa ya, kayak deketin kamu lagi gitu. Mungkin dia punya cara lain lah, gimana caranya dia nggak nurunin gengsi dia kalau emang dia pengen balikan sama kamu. Jadi dia punya cara atau taktik sendiri gitu ya. Cuman aku lihat di sini dia ngerasa kayak aku ngeliat sih gini ya, ada beberapa di antara pile 3 ini yang memang endingnya dia bakal berjuang buat kamu, karena dia dorongan dari diri dia kuat. Tapi mayoritas di grup 3 ini aku ngerasa dia lebih ke nahan gengsi dia buat ngomong. Jadi kayak dia gak bakal action gitu ya. Dia gak bakal action, dia lebih kayak nungguin kamu buat melakukan sesuatu gitu ya, buat dia gitu. Kayak ada kartu Lion Spirit. Jadi ini mengingatkan aku pada zodiak Leo juga. Jadi seperti aku bilang ada fire sign yang mendominasi di pile 3 ini.
dimana orang-orang yang pengen menunjukkan sisi kuatnya dia, menunjukkan sisi kuatnya dia seperti lion ya, menunjukkan sisi kuatnya dia bahwa gue bisa kok gitu. Oke. The next card adalah Stuck Spirit. Take the lead. Orang ini penuh taktik ya, grup 3, ngerasa dia penuh taktik. Dia punya caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa kayak dia memimpin permainan, dia memimpin cerita gitu ya. Jadi kayak kamu yang akan terbawa arusnya dia, itu yang aku lihat di sini. Jadi mungkin kamu harus berhati-hati gitu ya, jangan sampai kalau kamu dalam situasi seperti ini di mana mantan kamu kayak bikin sesuatu yang kelihatan bahagia gitu, sedangkan kamu merasakan kesedihan dan kesepian, jangan pernah terpancing gitu. Kenapa? Karena ya dia memanipulasi emosi kamu gitu. Oke. Jadi aku ngerasa kayak dia melakukan sesuatu, dia mengambil sebuah tindakan sebenarnya untuk bisa kembali lagi sama kamu. Cuman caranya itu yang emang tidak gentle gitu. Dia tidak mau berusaha, malah dia memanipulasi emosi kamu seolah kamu yang membutuhkan dia gitu. Jadi itu sih yang aku lihat di grup 3 ini, oke? So, thank you for watching my video. Bye!